pada saat yang bersamaan tanggal 2 Mei yang lalu dirangkaikan dengan Hari Kesadaran Nasional. Ini merupakan sebuah momen untuk melakukan evaluasi koleksi duit. Pada bendera kebangsaan Sang Merah Putih. Hormat! Flag!
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita persembahkan hanya kehadirat Allah. Teriring doa semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada idola kita, tauladan terbaik sepanjang zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para tamu undangan, hadirin dan hadirat para peserta, hari ini kita memperingati beberapa hari bersejarah. Sebelum membacakan sambutan naskah tertulis, saya ingin mengingatkan kita semua terhadap angka 17. Tanggal 17 setiap bulan itulah yang kita peringati sebagai Hari Kesadaran Nasional. Bagi umat Islam, 17 ini juga bukan angka biasa. Dia angka yang sangat religius, karena 17 rakaat salat kita dalam sehari semalam. 17 Ramadan bukan juga angka biasa. Karena di tanggal 17 Ramadan itu proklamasi 17 Agustus, proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan kepada kawan dan lawan. Dan hari ini kembali kita memperingati tanggal 17 sebagai Hari Kesadaran Nasional di bulan ini, bulan Mei. Ditambah dengan berbagai macam kegiatan, termasuk Hari Pendidikan Nasional yang tertunda karena kita menjadi tuan rumah sebagai penyelenggara seleksi tilawatil Quran hadis tingkat provinsi di Selayar. Saya berharap angka 17 ini kita renungkan, kita hayati, kita maknai, supaya menjadi sebuah inspirasi, sebuah evaluasi, sebuah koreksi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kita di masa-masa selanjutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, izinkan kami membacakan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei yang kita tunda hari ini. Sebanyak 24 episode Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan membawa kita semakin dekat dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat. Anak-anak kita sekarang bisa belajar dengan lebih tenang karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri. Para kepala sekolah dan kepala daerah yang dulu kesulitan memonitor kualitas pendidikannya sekarang dapat menggunakan data asesmen nasional di platform rapor pendidikan
untuk melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan. Para guru sekarang berlomba untuk berbagi dan berkarya dengan hadirnya platform Merdeka Mengajar. Selain itu, guru-guru yang dulu diikat berbagai peraturan yang kaku sekarang lebih bebas berinovasi di kelas dengan hadirnya kurikulum Merdeka. Sejalan dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi, seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar. Pada jenjang perguruan tinggi, adik-adik mahasiswa yang dulu hanya belajar teori dalam kelas sekarang bisa melanglang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program kampus Merdeka. Dari segi pendanaan, pencairan langsung dana bantuan operasional sekolah BOS dan bantuan operasional pendidikan BOP sekolah ke sekolah dan pemanfaatannya lebih fleksibel telah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan perluasan program beasiswa, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sekarang jauh lebih terbuka. Dukungan dana padanan untuk mendanai riset juga dalam melahirkan begitu banyak inovasi yang bermula dari kolaborasi. Selain itu, mekanisme dana Indonesia yang fleksibel dapat mewadahi gagasan-gagasan kreatif para seniman dan pelaku budaya, sehingga mampu menghasilkan karya-karya hebat yang mendukung kemajuan kebudayaan. Saudara-saudaraku, mari kita ingat bahwa bersama-sama kita telah membuat sejarah baru dengan gerakan Merdeka Belajar. Transformasi yang masif sudah sepatutnya dirayakan dengan penuh syukur dan semarak, karena semuanya adalah hasil dari kerja keras dan kerjasama kita. Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk merefleksikan kembali setiap tantangan yang dihadapi, juga setiap jengkal langkah berani yang sudah diambil. Dengan merefleksikan hal-hal yang telah kita lakukan sepanjang 3 tahun terakhir, kita dapat merancang arah perjalanan kita ke depan guna memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan gerakan Merdeka Belajar. Layar yang sudah kita bentangkan jangan sampai terlipat lagi. Kita semua, para pendidik dan tenaga kependidikan, seniman, pelaku budaya, juga peserta didik di seluruh penjuru Nusantara, adalah kapten dari kapal yang besar yang bernama Indonesia ini. Perjalanan harus kita lanjutkan. Perjuangan mesti kita teruskan agar semua anak bangsa merasakan kemerdekaan yang sebenar-benarnya dalam belajar dan bercita-cita. Karena itu, mari kita semarakkan hari ini dengan semangat untuk meneruskan perwujudan Merdeka Belajar, mendidik generasi pelajar Pancasila yang cerdas, berkarakter, dan bawa Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang kemerdekaan, dengan pendidikan yang memerdekakan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Terima kasih tak terhingga. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami hormati, sebelum kami lanjut pada sambutan Bupati, saya ingin mengingatkan apa yang dibaca oleh para pembaca tadi naskah. Mulai dari naskah Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, dan Satya Prasetya Korpri. Ada satu alinea yang saya ingin ungkap untuk kita ingat dan hayati kembali. 5 Daster, akronim atau singkatan dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Manya memajukan kesejahteraan umum. Das-nya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang sangat relevan dengan acara kita hari ini. Ternyata ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan penerimaan abadi dan keadilan sosial. Nada-nadanya naskah Pancasila dengan Prasetya Korpri itu tersimpul di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, terutama di alinea keempat itu yang saya akronimkan singkat
5 daster. Saya berharap ini mencerahkan, saya berharap ini menyegarkan ingatan kita dan mengevaluasi sejauh mana tingkat pengabdian kita kepada bangsa dan negara sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, kegiatan pameran pendidikan dan sepekan kreativitas guru dan peserta didik dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang merupakan kegiatan 2 tahunan yang dilaksanakan secara bergilir dari kecamatan-kecamatan sekabupaten Kepulauan Selayar yang tahun ini dilaksanakan di Kecamatan Bontomanai, yang sebelumnya berturut-turut telah dilaksanakan di Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Bontosikui, dan Kecamatan Bontomatek. Kali ini kita berada di Kecamatan Bontomanai. Kegiatan pameran pendidikan yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar bersama Satuan Pendidikan selaku penyelenggara pendidikan kepada masyarakat. Pameran pendidikan dan sepekan kreativitas guru dan peserta didik ini juga merupakan salah satu wadah bagi sekolah-sekolah untuk memperlihatkan kepada pemerintah dan masyarakat sejauh mana kesuksesan dalam penyelenggaraan pendidikan dan sejauh mana tingkat kreativitas guru dan peserta didik serta perwujudan merdeka belajar mendidik generasi pelajar Pancasila yang cerdas, berkarakter, dan implementasi kurikulum merdeka. Ini sejalan dengan sambutan Menteri Pendidikan tadi. Dengan terselenggaranya pameran pendidikan dan sepekan kreativitas guru dan peserta didik dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional, maka saya, Saiful Arif, Wakil Bupati Kepulauan Selayar, atas nama pemerintah daerah menyambut baik kegiatan ini dan memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih yang tak terhingga setulus-tulusnya kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar bersama dengan seluruh jajaran. Saya yakin bahwa kegiatan pameran ini di samping dijadikan ajang prestasi, media silaturahim, juga sekaligus evaluasi sejauh mana kemajuan pendidikan di lingkungan masing-masing. Sekaligus menjalankan roda ekonomi bagi masyarakat, khususnya UMKM yang ikut berpartisipasi. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih tak terhingga, apresiasi yang setulus-tulusnya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia dan pihak-pihak yang terlibat sehingga kegiatan ini dapat terselenggara, terutama dan termasuk para undangan yang terhormat. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini hari Rabu, 17 Mei 2023, pameran pendidikan dan sepekan kreativitas guru dan peserta didik saya nyatakan dibuka dengan resmi. Satu tugasku. Dengan senantiasa mengharapkan petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala, senam yang digarap oleh kepala sekolah dan guru-guru Kecamatan Bontoharu diberi nama Senam Selayar Cara D. Saya Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan semata-mata mengharap rahmat dan ridha Allah. Juga pada hari ini Rabu 17 Mei 2023, Senam Selayar Cara D saya nyatakan di launching dan menjadi senam kesegaran Kabupaten Kepulauan Selayar. Silakan pelajari dan laksanakan di lingkungan kerja kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai segala usaha dan upaya kita sekalian. Terima kasih tak terhingga. Mohon maaf banyak-banyak. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pencipta atas dukungan dan arahan dari para kepala sekolah se-Kecamatan Botoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Senam kreasi Selayar Carade lahir dari adanya ide dan keinginan untuk memiliki sebuah senam dengan ciri khas sendiri. Carade adalah salah satu kosakata dalam bahasa Selayar yang bermakna cerdas atau pintar. Senam kreasi Selayar Carade diartikan sebagai sebuah rangkaian gerakan yang dapat menciptakan jasmani yang sehat dan kuat, sehingga nantinya dapat mendukung lahirnya generasi Selayar berpemikiran cerdas dengan tubuh yang sehat dan bugar, sehingga dapat membawa Kabupaten Kepulauan Selayar ke arah yang lebih maju dan gemilang. Makna gerakan senam kreasi Selayar Carade. Gerakan pertama melambangkan masyarakat Selayar yang memiliki budaya gotong royong. Gerakan kedua melambangkan masyarakat Selayar yang ramah tamah dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Gerakan ketiga menggambarkan gerakan Nyur Melambai. Gerakan ini melambangkan kekayaan dan kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar yang melimpah. Pada zaman Belanda, Selayar dikenal dengan sebutan Pulau Kelapa, dan kelapa itu sendiri disebut emas hijau. Gerakan keempat sebagai gerakan peralihan melambangkan masyarakat Selayar yang bekerja keras, penuh semangat dalam menggapai cita-cita yang diimpikan. Tak sedikit yang bahkan rela merantau ke negeri seberang untuk menimba ilmu demi kehidupan yang lebih baik. Gerakan kelima melambangkan masyarakat Selayar yang siap bergerak menerima tantangan zaman dan melangkah ke depan menuju Selayar yang lebih maju, namun tetap menolak segala hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dan gerakan yang terakhir melambangkan kegiatan nelayan mendayung perahu di lautan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Selayar merupakan salah satu kabupaten maritim yang memiliki kekayaan laut yang melimpah dan panorama pantai yang menawan hati. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah senam kreasi Selayar Carade. Mana setelah sini tanpa naik jauh sudah melewatkan lorong komunitas jalan direntang. Provinsi yang dilaksanakan di Selayar pada saat yang bersamaan tanggal 2 Mei yang lalu dirangkaikan dengan Hari Kesadaran Nasional. Ini merupakan sebuah momen untuk melakukan evaluasi, koreksi diri, apakah secara pribadi atau atas nama institusi, untuk mengoreksi diri dan mengevaluasi diri sejauh mana tingkat pengabdian kita. Dalam konteks itulah kita laksanakan Hari Upacara Kesadaran Nasional.
Senyum-senyum. Yang di depannya tidak bagus yang pakai tas, dimohon untuk diturunkan, Tabe. Dimohon kerjasamanya, ibu-ibu. Ini yang tas pink. Perjalanan hari ini? Hah? Perjalanan jadi kaki mahasiswa SMP. Ano yung payeka SMP Le Famosa. Ito, di ba nagpasipulad na yun? Thank you.